Saya berpikir bagaimana agar pengelolaan sampah yang saya lakukan ini bisa berkembang di Kota Serang. Cuman saya mencetak uangnya dari sampah. Dan saya siap menjawab paling depan bagaimana menyelesaikan sampah organik di Kota Serang. Kalau mengelola sampah itu sangat penting, apalagi di negara yang mayoritas itu Muslim. Karena ajaran agama saya, Muslim itu harus bersih. Justru kita harus malu mengaku diri sebagai Muslim, tapi kita tidak mau peduli tentang kebersihan lingkungan. 6 kuintal sampah harus ada per hari. Itu per hari minimal. Dan di sini sanggup menampung dan mengolah sampah di TPS 3R ini per hari 6 ton. Perkenalkan, saya Dudi Apriliadi, foundernya Pepeling, penggiat pecinta lingkungan Kota Serang. Saya berasal dari Jawa Barat, dari Kota Subang. Alhamdulillah di Kota Serang ini sudah beberapa tahun, dari tahun 2000, dan saya sudah tidak merasa lagi orang sana orang sini. Karena dari prinsip saya, di mana kaki saya berpijak, disitulah tempat yang harus kita hargai dan harus kita manfaatkan. Nah, awalnya saya terjun ke persampahan ya tentunya, karena ketertarikan hati. Awalnya sih hanya sama seperti yang lain-lain, hanya bisa menyalahkan. Kenapa sih kok ini sampah numpuk di sini, numpuk di sana, kok nggak ada keren-kerennya gitu. Nah, saya kan tidak bisa ya mengkritisi waktu itu, dan kemana ini arah kritisi saya. Nah, timbullah ketertarikan hati saya untuk berperan, untuk ikut serta, minimal sedikit mengurangi. Dan alhamdulillah saya belajar teknik pengelolaan sampah dengan metode biokonversi maggot BSF. Artinya adalah black soldier fly, yang endemik hidupnya lalat hitam ini di Amerika Selatan, di Amazon. Nah, saya belajar dengan teman-teman dari ITB, dengan teman-teman dari BSF Indonesia, belajar juga dari teman-teman bijak olah sampah Nusantara, dan alhamdulillah saya tergabung di grup-grup itu. Jadi pemahaman saya bertambah tentang wawasan bagaimana mengolah sampah. Nah, itu awalnya saya merasa tidak nyaman dengan keberadaan sampah yang berserakan di mana-mana gitu. Nah, dari tahun 2017 saya membuat tempat pengolahan sampah di rumah saya sendiri. Ya, perumahan namanya, dan saya tinggal di perumahan di Permata Sapira Regensi, Kelurahan Sepang. Garasi saya jadikan tempat lalatnya. Kandang lalatnya itu di garasi awalnya. Proses untuk biopon, pengolahan sampahnya di kamar depan rumah saya. Itu saya jebol, saya korbankan untuk processing pengolahan sampah. Nah, di rumah saya berjalan 8 bulan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Karena sampah yang dikelola oleh atau dikonversi oleh lalat BSF ini tidak menimbulkan efek bau yang mencemar lingkungan ya, atau tetangga-tetangga sekitar itu tidak betah. Alhamdulillah di situ berjalan. Caranya bagaimana? Saya roadshow mengambil sampah. Ada di pinggir jalan, saya koreh-koreh, saya ambil mana organiknya, mana non-organiknya. Nah, untuk di rumah kemarin itu hanya organik, sisa makanan busuk yang saya ambil, dan itu tidak ada yang mau ngelola. Ya mungkin yang sampah-sampah lain banyak lah ya yang mengelola sampah itu. Tapi adakah orang yang mau turun mengambil sampah-sampah busuk yang sudah berbelatung, yang bau, itu yang saya ambil. Ternyata pengetahuan yang saya dapat dari teman-teman yang belajar, karena saya sendiri bukan kuliahan, saya tahunya dari teman-teman yang kuliah, yang belajar. Nah, keuntungannya saya mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang mereka berikan kepada saya. Saya berpikir bagaimana ini bisa terus berkembang di Kota Serang, ya, tanpa mengandalkan siapa-siapa dulu. Karena waktu itu saya berpikir mungkin ini sebagai contoh pembelajaran buat saya. Saya takut gagal untuk mengajak orang, makanya saya belajar dan buka praktek di rumah sendiri. Itu tahun 2017. Selanjutnya
saya berpikir bagaimana agar pengelolaan sampah yang saya lakukan ini bisa berkembang di Kota Serang. Dan saya terus bersinergi mencari orang-orang yang mungkin satu frekuensi dengan saya, walaupun banyak perbedaannya. Karena yang saya bahas sampah, cuman saya mencetak uangnya dari sampah. Banyak kendala, banyak rintangan, dan banyak benturan. Apapun pasti kendalanya luar biasa banyak. Tapi pada saat tahun 2018, konsep ini saya kembangkan di TPS 3R Sepang. TPS 3R Sepang ini ternyata sudah terbangun dari beberapa tahun yang lalu. Nah, saya lihat tempat ini ternyata tidak ada pengelolaan. Nah, lama kemudian saya dikenalkan oleh Bapak Haji Asep yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Saya dikenalkan dengan Kepala Dinas saat itu, Bapak Ipianto. Dan saya berdiskusi bersama beliau sampai jam 2:30 malam. Membahas tentang bagaimana sampah ini ke depan di Kota Serang. Dan saya berbicara kepada beliau, berikan saya kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa sampah organik itu bisa dikelola dengan sangat simpel. Belum paham mungkin Bapak Ipianto saat itu, karena bertolak ukurnya kepada lalat, kepada telur lalat yang dihasilkan. Telur lalat itu mungkin ya ukurannya sangat mini, sangat kecil sekali ya. Kalau dengan kasat mata mungkin hampir tidak kelihatan bagaimana bentuknya. Nah, saat itu masih diragukan. Makanya kami berinisiatif melakukan pekerjaan dulu. Tanpa dibantu anggaran dari manapun. Nah, lama-lama kemudian ini terjawab tantangan itu setelah Pak Ipianto dan Pak Haji Asep mendampingi saya untuk merubah tempat sampah TPS 3R ini. Yang tadinya belum ada bak biopon seperti di belakang yang kita lihat, tidak ada lukisan-lukisan di dinding. Nah, ternyata konsep ini saya sampaikan menjadi tempat sampah menjadi studio kreatif. Dan masuk ke sini harus semua buka alas kaki, baik sendal ataupun sepatu. Dan alhamdulillah setelah beberapa saat berjalan, tertariklah Pak Haji Asep, Pak Ipianto, dan kami sebagai forum atau komunitas penggiat pencinta lingkungan untuk mengaktifkan tempat ini menjadi tempat pengolahan sampah organik. Nah, kemudian dari mana sih pendanaannya gitu kan? Kok bisa ya tanpa dibantu oleh siapapun bisa terbentuk seperti ini? Ya kami terus terang jujur, kami dibantu secara mandiri, secara personal oleh Bapak Kadis Ipianto dan Bapak Haji Asep secara personal. Dan kami pun PPLink sama ikut serta untuk membuktikan bahwa Kota Serang punya tempat pengolahan sampah terpadu untuk edukasi percontohan. Ya, karena setelah saya pelajari tadi dari awal, si maggot ini kan tidak perlu sumber daya manusia yang banyak untuk mengolah sampah. Yang pertama. Yang kedua, itu meminimalisir pengeluaran anggaran pembelanjaan. Karena cukup dengan si maggot, sampah organik ini 24 jam langsung berubah menjadi pupuk padat organik atau kompos. Di situ saya tertarik. Saya kenal maggot dari teman-teman dari ITB. Terus saya searching di Google, di YouTube. Ternyata emang awalnya di luar negeri sana gitu kan. Ya barulah beberapa tahun ini di Indonesia marak dan berkembang. Nah mungkin awalnya dari situ tertarik ke maggot. Kesulitannya bukan teknis, justru non teknis. Karena tidak mudah mengajak orang untuk bergabung mau mengelola sampah. Kesulitan pertama adalah sumber daya manusia. Tapi tidak ada begitu besar masalahnya tentang masalah itu. Yang besar masalah bagi kami, sampahnya sendiri. Kami butuh sampah, tapi kami sulit punya sampah. Ini harus dicatat. Dan seharusnya mudah-mudahan ini tersampaikan kepada pemangku kebijakan ya, mudah-mudahan terdengar. Dan ini sebagai aspirasi kami, komunitas penggiat pecinta lingkungan. Kami adalah kelompok kecil yang mau peduli tentang sampah kota. Tapi sejauh ini kami masih ngambil sampah sendiri, masih mengolah sampah sendiri, dan sampai saat ini kami pun tidak punya alat angkut sampah. Itu masalah utama. Dan mudah-mudahan jadi program ke depan. Serang ini sekarang ada tempat loh percontohan untuk mengolah sampah organik dan non-organik. Bahkan alhamdulillah kami PPLink sudah dijadikan mitra di beberapa kota, di luar kota, bahkan di luar provinsi datang ke sini. Kenapa kok kitanya di sini masih seperti
Nah, ini mudah-mudahan tersampaikan dan saya siap menjawab paling depan bagaimana menyelesaikan sampah organik di Kota Serang. Mohonlah ada perhatian untuk mereka. Karena mereka adalah pionir terdepan untuk mengolah sampah, terjun langsung mengambil sampah. Jangan kaitkan kami dengan unsur-unsur yang lain. Kaitkan kami, tantang kami untuk seberapa banyak sampah yang bisa misalkan komunitas kami lakukan. Dan kami ingin ada yang bertanya tentang itu di Kota Serang. Kalau mengolah sampah itu sangat penting, apalagi di negara yang mayoritas itu Muslim. Karena ajaran agama saya, Muslim itu harus bersih. Nah, ini jangan seberapa penting sampah. Justru kita harus malu mengaku diri sebagai Muslim, tapi kita tidak mau peduli tentang kebersihan lingkungan. Nah, ini harusnya kita mengoreksi diri kita sendiri. Apalagi sekarang banyak undang-undang, banyak aturan-aturan tentang bagaimana sih mengolah sampah, dari mulai lingkungan terdekat sampai lingkungan yang lebih luas. Nah, ini harusnya tertarik. Dan saya harap ini bisa dikembangkan ya. Dan semua orang jangan begitu zolim. Bagaimana zolim? Kita hanya sejauh sekarang ini mungkin saya bayar sampah. Yang di rumah saya sampah bersih. Terserah kalau di tempat orang lain. Nah, ini saya pertanyakan, ini mau seperti apa? Dan sampah tidak bakal ada berhentinya sampai kapanpun. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Dan itulah yang dilakukan oleh penggiat pecinta lingkungan Kota Serang. Sebenarnya ini sangat simpel. Maggot itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya belatung. Ya. Cuman ini belatung bukan bertelur dari lalat liar yang berpenyakit atau berbakteri. Justru si lalat ini usianya singkat. Lalat ini usianya hanya 5 hari. Dan lalat ini tidak makan. Di alam liarnya dia hanya minum sari bunga dan madu. Kalau untuk dari segi keturunan produk, ya ini kami belum uraikan tadi apa sih keuntungannya kalau sampah dikelola dengan metode biokonversi BASF. Yang pertama tadi, keuntungan pertama itu adalah kita bisa memproduksi pupuk organik padat atau kompos dari hasil kasgot. Kasgot itu adalah bekas maggot ya. Sampah-sampah yang dikonversi oleh maggot itu jadi kasgot dan kita sortir, kita kemas itu jadi pupuk padat organik. Yang selanjutnya maggotnya sendiri. Nah, si maggot sendiri ini adalah mengandung protein tinggi, 40-42% protein. Nah, ini sangat layak dan baik sekali untuk sebagai pakan ternak ikan dan unggas. Dan ini bisa dikolaborasikan untuk menekan pembiayaan pakan peternak lokal kita yang bermasalah selama ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, teman-teman di luar kota sana sudah bisa ekspor maggot sampai ke UK, sampai ke Inggris. Nah, Serang kapan? Kalau untuk maggot dijual fresh ya, dijual hidup. Ini untuk pasar sekarang tuh bervariasi sebenarnya. Ada yang 10.000 per kilo, ada yang 8.000, bahkan produksi besar-besaran itu bisa sampai 7.000 rupiah per kilogram. Nah, makanya di sini kami tidak jual maggot secara total. Kenapa? Justru kalau dijual seperti itu mungkin murah mungkin ya. Justru yang kami jual adalah ikan lelenya yang diberi pakan maggot, ayam kampungnya yang diberi pakan maggot, bebeknya. Nah, itu menjadi keuntungannya yang luar biasa dari maggot. Ya, saya berharap kepada pemula yang ingin belajar tentang maggot, jangan berorientasi jual maggot Anda secara keseluruhan. Tapi kembangkanlah dari maggot itu bisa jadi apa, agar biaya operasional kita mungkin nanti tertutup dengan penjualan-penjualan produk keturunan dari si maggot BASF. Tahu bagaimana sih memberikan pakan untuk maggot? Itu pakannya satu, jangan sampai beli pakan maggot. Karena kita adalah mungut sampah. Memanfaatkan sampah yang berkeliaran, itulah sumber pakan maggot terbaik. Pakan maggot baik itu bukan cuma unsur sayur dan buah. Harus ada nasi basinya, harus ada dalaman ikannya, roti-roti expired, makanan-makanan kemasan expired. Itu dimix, digiling, dijadikan pakan maggot. Itu adalah pakan terbaik. Dalam 1 kilo maggot, misalkan di rumah kita punya 1 kilo maggot. Per harinya itu minimal dikasih 3 kg sampah. Nah, kalau di sini ada 250 kg maggot, dikali 3 berarti berapa? Nah, kami butuh sampah segitu. Anggap saja di sini ada 200 kg maggot dikali 3. Berarti berapa? 6 kuintal sampah harus ada per hari.
Itu per hari minimal. Dan di sini sanggup menampung dan mengolah sampah di TPS 3R ini per hari 6 ton. Berarti bagaimana? Ini layak dikembangkan dan ini punya potensi. Di hulunya habis organik, anorganik habis. Dikelola. Ini berarti apa? Pekerjaan dinas pun berkurang. Masalah pemerintah Kota Serang tentang sampah pun berkurang. Kalau metode-metode ini dikembangkan di setiap kelurahan, kecamatan yang ada di Kota Serang. Saya yakin itu bisa. Saya ucapkan terima kasih supportnya. Yang pertama mungkin kepada Bapak Kadis LH Ipianto, Bapak Haji Asep, dan juga kepada Bank BJB ya, yang sudah mensupport tempat-tempat kita sekarang ini, yang dari tadinya mungkin kurang layak, sekarang sudah bisa berubah seperti ini. Mudah-mudahan ke depan bisa disupport kembali. Terima kasih. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.